Shalom saudara-saudariku yang terkasih, salve. Welcome back to my channel, Patrice Allegro. Malam ini vigili untuk kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Besok hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus naik ke surga. Maksudnya apa ya? Vamonos. Apa artinya Yesus naik ke surga? Ya, begitu maksudnya. So, pasang telinga, pegangan kuat-kuat. Mungkin ini sesuatu yang baru bagi Anda. Kenaikan Yesus ke surga dalam perspektif metafisika klasik. Ini sebagai bahan kuliah teologi, kristologi. Oke? Kuliah gratis untuk kita semua. Yang pertama, peristiwa kenaikan Yesus ke surga dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11 merupakan bagian integral dari misteri Paskah. Tidak hanya kebangkitan tubuhnya dari kematian, tetapi juga pengangkatan kodrat manusiawinya ke dalam kemuliaan ilahi. Ya. Dalam kerangka metafisika klasik, terutama filsafat Aristoteles dan Thomas Aquinas, kenaikan ini tidak boleh direduksi menjadi simbolisme atau alegori, tetapi harus dimengerti sebagai perubahan aktual dalam mode keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Jadi ada perubahan aktual dalam mode keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan manusia. So, poin yang pertama, mari kita lihat kenaikan dan persatuan hipostatik, unio hipostatika. Kenaikan, ascensio, et unio hipostatika. Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi, persona verbi, yang memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang tidak tercampur namun bersatu secara hipostatik. Ya. Ini ditegaskan oleh Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Unus et idem filius Dominus noster Yesus Kristus, in duabus naturis, in confuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter. Dalam kenaikan, bukan hanya jiwa atau unsur spiritual Kristus yang naik, melainkan seluruh pribadinya, termasuk tubuh manusiawi yang telah dimuliakan. Tubuh ini bukan lagi tunduk pada hukum ruang dan waktu, spasio-temporal, tetapi telah diubah secara eskatologis. Tubuh kemuliaan, glorificatio corporis. Ya. Kenaikan bukanlah perpisahan, melainkan transformasi cara kehadiran Kristus dalam dunia dan gereja. Menurut catatan Paus Benediktus ke-16, homili kenaikan Tuhan tahun 2012. Nah, bagaimana kita melakukan pembacaan metafisik terhadap peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Ini adalah dari aktualitas menuju glorifikasi, keberadaan aktual menuju pemuliaan. Ada potensia dan actus purus. Menurut Santo Thomas Aquinas, hanya Tuhan yang adalah actus purus, aktivitas murni, tanpa potensi yang belum terwujud. Kodrat manusiawi Kristus meski sempurna tetap berada dalam keadaan potensial dalam sejarah, bisa menderita, bisa mati, bisa dibatasi. Melalui kebangkitan dan kenaikan, potensi tubuh manusiawi ini diwujudkan sepenuhnya, tidak lagi dapat binasa, tidak lagi terbatas, dan kini berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi. Partisipasi, kata kunci. Ini sejalan dengan Summa Theologiae Pars 3 part 3 question 57 yang menegaskan bahwa kenaikan adalah tindakan kehendak Kristus dalam tubuh yang telah dimuliakan. Nah, ini ada mode keberadaan yang baru. Dalam terminologi metafisika, kita bisa membedakan antara esse naturale, itu cara keberadaan alamiah, dan esse gloriosum, cara keberadaan dalam kemuliaan. Kenaikan itu menandai transisi, perubahan dari esse naturale, cara berada yang alamiah, menuju esse gloriosum, tanpa menghilangkan kodrat manusiawinya. Cara berada yang dimuliakan.
cara berada dalam kemuliaan. Nah, apa konsekuensi teologis dan eskatologis dari kenaikan Tuhan? Yang pertama, meneguhkan nilai tubuh. Kenaikan menyangkal segala bentuk dualisme atau gnostisisme yang meremehkan tubuh. Tubuh manusia yang sebelumnya sarana penderitaan sekarang menjadi sarana partisipasi penuh dalam realitas ilahi. Tubuh manusia dalam Kristus kini berada dalam Allah, dan karena itu berada di mana saja Allah hadir. Kata Joseph Ratzinger dalam bukunya Jesus of Nazareth, Holy Week. Yang kedua, kehadiran yang transenden. Kristus tidak lagi hadir secara lokal seperti dalam kehidupan duniawinya, tetapi secara sakramental dan transenden. Ia hadir secara substansial dalam Ekaristi, secara spiritual dalam gereja, dan secara providensial dalam sejarah. Dengan duduk di sebelah kanan Bapa, Kristus tidak meninggalkan ciptaan, tetapi menjadi penjaga dan pengantara abadi bagi umat manusia. Katekismus Gereja Katolik nomor 665 sampai 667. Yang ketiga, ada janji eskatologis bagi umat manusia. Kenaikan adalah prototipon bagi kebangkitan dan pemuliaan umat manusia, kita semua. Apa yang terjadi pada Kristus akan terjadi juga pada umatnya. Lihat 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 23. Ini mengandung harapan bahwa keseluruhan eksistensi manusia, tubuh dan jiwa ditujukan untuk hidup kekal di dalam Allah. Jadi saudara-saudari, kenaikan Kristus adalah realitas metafisik dan historis yang menegaskan persatuan antara Allah dan manusia. Dalam peristiwa ini, kodrat manusia tidak dihancurkan, melainkan dimuliakan. Nah, melalui kacamata lensa metafisika klasik, kita memahami bahwa yang naik bukan sekedar roh atau simbol, melainkan pribadi Kristus secara utuh. Sebagai jaminan bahwa keselamatan bersifat total mencakup tubuh dan jiwa dalam kesatuan eksistensial. Ubi caput, ibi membra, di mana kepala berada, di sana pula tubuh akan berada, kata Santo Leo Agung. Nah, sebagai bacaan tambahan, silakan membaca Thomas Aquinas Summa Theologiae pars 3 artikel question 57 sampai 59, Katekismus Gereja Katolik nomor 659 sampai 667. Baca juga kalau ada Joseph Ratzinger Introduction to Christianity, dan lihat-lihat di Google tentang Konsili Chalcedon 451 tentang definisi iman. So, that's about the ascension of Christ. Ascensio Christi, Ascensio Dominum Nostrum Iesum Christum.